Teman-teman sekalian, 78 tahun kita merdeka dari jajahan Belanda dan Jepang, Portugis, dan lain-lain. Dari proklamasi pertama oleh Bung Karno sampai dengan proklamasi yang ke-78 oleh Bapak Joko Widodo. Ya baru kemarin kita nikmati di media sosial, atau mungkin kita yang terlibat di dalamnya, atau mungkin kita yang sebagai pembawa acara atau sebagainya, ya bermacam-macam kita dilibatkan di dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ya pertanyaan mendasar kita adalah, apakah rakyat sudah merdeka? Atau kita ganti dengan, apakah kemerdekaan itu berarti juga adalah kemerdekaan setiap warga negara? Nah tentu jika begini pertanyaannya, itu melahirkan multitafsir. Tapi menurut saya, masih banyak penindasan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme itu sangat merajalela di birokrasi. Mungkin teman-teman sudah pernah merasakannya. Kalau tidak ada orang dalam, padahal Anda berkualitas, Anda tidak bisa masuk kerja. Atau Anda tidak akan lulus TNI atau apalah. Atau Anda tidak bisa menjadi si A, si B. Itu kalau tidak ada orang dalam. Karena Anda bukan keluarganya. Atau karena Anda tidak memiliki duit yang cukup untuk dibayar. Ini semua adalah bagian daripada KKN itu. Nah, apakah itu merdeka? Tentu saja tidak. Nah, lalu apa masalahnya? Satu hal yang ingin saya sampaikan yang menjadi masalah mendasar dalam hal ini, yaitu kita sendiri sebagai warga negara adalah warga negara yang tidak mau merdeka. Bukan negara yang tidak memerdekakan kita, tapi kitalah yang tidak mau merdeka. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika kita berkesempatan untuk memilih seorang pemimpin negara, pemimpin daerah, pemimpin provinsi atau pemimpin desa, kita melibatkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan itu. Seperti kepala kita, suara kita, itu dibayar dengan uang 100.000 sampai dengan 700-an untuk memilih si A atau si B itu. Atau kita diberikan jabatan untuk memilihnya. Oke lah, dalam hal politik biasa saja. Tetapi sebenarnya dalam hal ini juga, kita sedang menyatakan bahwa saya tidak merdeka, saya membutuhkan jabatan, saya membutuhkan uang, saya membutuhkan ini itu, sehingga saya memilih Anda. Bagi saya itu hal kemudian, itu masuk pada strategi politik. Tetapi kalau diri kita sendiri menunjukkan bahwa memang kita butuh dengan itu, maka kemudian kita akan terjebak dan terbelenggu dalam hal itu. Kita menjadi boneka-boneka kapitalisme. Kita menjadi boneka-boneka sekularisme, liberalisme, dan anak-anak ke bawahnya. Itu problemanya. Jadi sebenarnya bukan rakyat itu tidak merdeka. Secara keindonesiaan, bangsa ini telah merdeka dari jajahan luar. Tetapi sesungguhnya ini bukan hanya pemerintah atau asing yang masuk dan menjajah kita, tapi kita sendiri itu mentalnya mental yang tidak mau untuk merdeka. Catat itu. Jadi sebenarnya masalah mendasar adalah diri kita sendiri. Maka oleh karena itu teman-teman sekalian, di usia bangsa yang 78 tahun ini, dan kedepannya kita akan memilih calon pemimpin negara ini di tahun 2024, mari kita keluarkan belenggu pikiran, belenggu fisik, belenggu batin itu.
lihat secara objektif siapa orangnya, lalu coblos dia tanpa paksaan, tanpa dorongan dari apapun, kecuali itu dorongan dari hati nurani dan hasil berpikir yang jernih dan kritis. Saya kira itu menjadi salah satu solusi agar kita betul-betul menjadi warga negara yang merdeka. Sekian. Semoga itu bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.